Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak sahabat tani membuat pupuk biosintetis tanpa pemuliaan mikroba ya, tanpa proses pemuliaan mikroba, yang mana pupuk ini akan saya gunakan untuk tanaman kelapa sawit saya yang saat ini di tanggal 10 nanti ya sahabat tani memasuki usia 33 bulan, yang mana pupuk ini sangat efektif menurut saya untuk digunakan pada fase perpindahan ya, fase perpindahan menjelang fase TM ya sahabat tani ya. Tentunya ini bukan hanya cocok untuk tanaman kelapa sawit, tapi juga cocok untuk tanaman buah seperti jeruk, cabai, dan juga lainnya, tentu saja seperti tanaman hias atau tanaman yang memiliki kebutuhan di fase perpindahan ya, dari fase vegetatif pada fase generatif. Tentunya pupuk ini memiliki kandungan sintetis yang akan saya buat, yaitu 20, 18, 17, yang dilengkapi dengan unsur hara makro sekunder ya, dan juga primer, dan juga dilengkapi dengan trace element ya sahabat tani. Mari kita eksekusi sahabat tani bagaimana proses pembuatan, pencampuran, dan dosis penggunaannya sahabat tani. Sahabat tani, saat ini di hadapan saya sudah terdapat dari beberapa bahan yang saya gunakan untuk membuat pupuk biosintetis tanpa proses pemuliaan mikroba ya sahabat tani. Di antaranya saya menggunakan pupuk NPK 16 sebanyak 1526 gram ya sahabat tani. Ini NPK 16 16 16. Kemudian saya menggunakan ZA ya sahabat tani, menggunakan ZA sebanyak 291 gram ya sahabat tani. Nah, kemudian saya juga menggunakan daripada Post Green, yang mana di sini saya menggunakan 153 gram sahabat tani. Kemudian saya menggunakan ZK ya sahabat tani sebagai tambahan unsur kaliumnya sebanyak 30 gram sahabat tani. Kemudian saya juga menggunakan pupuk mikro majemuk sahabat tani sebanyak 25 gram, dan juga saya sudah siapkan molase sebanyak 200 gram 200 ml yang saya encerkan dengan 800 ml air, dan juga saya gunakan ember sahabat tani yang memiliki kapasitas 20 kilo atau 20 liter ya sahabat tani sebagai takaran untuk air cucian berasnya sahabat tani. Mari kita eksekusi sahabat tani bagaimana proses pencampurannya. Sahabat tani, kita sudah siapkan sebanyak 20 liter ya sahabat tani, atau 20 kilo daripada air cucian beras, dan ini nanti akan kita masukkan ke tempat pembuatan pupuk biosintetis yang terdahulu, dan nanti disusul dengan memasukkan molase ya sahabat tani dan juga bahan-bahan lainnya. Sahabat tani, ini adalah pupuk biosintetis sisa sebelumnya ya sahabat tani yang sudah kita gunakan untuk memupuk. Kondisinya seperti ini sahabat tani. Mari kita aduk sebentar sahabat tani sebelum kita masukkan air cucian berasnya. Terlihat ya sahabat tani, biofilmnya masih banyak. Cukup ya sahabat tani. Kita akan masukkan air cucian beras ya sahabat tani ya. Kemudian kita akan masukkan molase sahabat tani.
Kita masukkan molase. Kita masukkan NPK 16 nya, sahabat tani. Kita masukkan juga ZA nya, sahabat tani. Kita masukkan Postgreen. Kita masukkan ZK sebagai penambah unsur kalium. Kemudian kita tambahkan pupuk mikro majemuknya, sahabat tani. Sahabat tani, masih banyak yang lengket di sini, sahabat tani. Tunggu bentar, sahabat tani. Kemudian kita aduk kembali ya, sahabat tani ya. Pemadukan paling kita lakukan sebanyak 30 detik, sahabat tani. Dan yang terakhir, sahabat tani, kita akan masukkan petroganik sebanyak 500 gram ya, sahabat tani. Saya beli kemarin hanya 1 kilo, sahabat tani, saya jadikan 2. Hampir kelupaan, sahabat tani. Nanti di H+1, sahabat tani, saya akan update bagaimana kondisi daripada pembuatan pupuk ini di H2 dan juga H3, karena nanti di tanggal 10 sudah saya gunakan untuk memupuk ya, sahabat tani. Sahabat tani, berikut ini merupakan basis penghitungan saya atau merupakan metode penghitungan saya dalam menentukan kadar sintetis yang saya gunakan dalam proses pembuatan pupuk biosintetis. Pertama saya menggunakan basis 2000 ya, sahabat tani, yang mana 2000 ini adalah angka yang akan kita cari, atau 2000 gram, tentunya dari pencampuran daripada pupuk NPK yang kita upgrade menjadi 20, 18, 17. Nah, di sini kita ketahui bahwa 16% per 100 atau 16/100 dikali 2000 kita dapatkan yaitu 320 gram ya, sahabat tani. 320 gram. Nah, kemudian unsur P dan K ini juga tentunya sama, sahabat tani, juga sama-sama 320 gram, sedangkan kebutuhan atau target kita yaitu dengan komposisi grade fertilizer yaitu 20, 18, 17. Nah, di sini sahabat tani untuk 20%, nah maka kita hitung menggunakan 20/100 karena rumus persen seperti itu, sahabat tani. Kemudian dikalikan 2000, maka kebutuhan kita yaitu 400 gram ya, sahabat tani. Terus kemudian 18% atau 18/100 dikali 2000, maka kebutuhan kita yaitu 360 gram ya, sahabat tani. Kemudian untuk unsur K-nya yaitu 17% atau 17/100 dikali 2000 yaitu 340 gram. Kemudian sahabat tani, dari NPK 16 sendiri kita
karena menggunakan basis yaitu metode penghitungan daripada basis berat, maka di sini kita sudah dapatkan 320 gram, 320 gram, dan 320 gram untuk masing-masing unsur N, P, dan K. Maka kebutuhan kita ini dikurangi daripada NPK 16-nya ya sahabat tani. Nah, maka kita temukan hasilnya yaitu kekurangannya yaitu 80 gram pada unsur N, 40 gram pada unsur P, dan 20 gram pada unsur K ya sahabat tani. Nah, yang kemudian kita konversi, kita substitusi daripada ZA sahabat tani untuk memenuhi kebutuhan daripada unsur N, P, dan K ini kita menggunakan ZA, Postgreen, dan juga ZK. Yang mana jika 80 gram ini dibagi 0,21 ini merupakan grade fertilizer daripada ZA ya sahabat tani, karena ZA memiliki 21% unsur N dalam bentuk amonium. Nah, maka kita temukan hasilnya yaitu 380,95 gram ya sahabat tani. Kemudian untuk Postgreen-nya sahabat tani ini masih terdapat kekurangan 40 gram, maka kita bagi dengan grade fertilizer daripada Postgreen yaitu untuk kandungan fosfatnya yaitu 20 gram sahabat tani. Maka 40 dibagi 0,20 maka ditemukan 200 gram sahabat tani. Kemudian ZK untuk 20 ini merupakan kekurangannya dari sini, ini 20 dibagi 0,50 merupakan grade fertilizer daripada ZK yang mana memiliki grade fertilizer 50% untuk kandungan kaliumnya, maka kita temukan hasilnya 40. Maka hasil campuran sahabat tani kita akan jumlahkan yaitu 2000 gram yang kita dapatkan dari basisnya yaitu 2000 gram NPK, kemudian 380 ini merupakan ZA sahabat tani ini, kemudian 200 gram ini merupakan Postgreen atau unsur P, kemudian 40 gram ini adalah ZK sahabat tani. Maka kita temukan total campuran yaitu 2620,95 gram sahabat tani. Nah, dan dari sini sahabat tani kita ketahui kebutuhan kita adalah 20 gram sahabat tani, 2000 gram. Nah, kemudian NPK 16, ZA, Postgreen, dan juga ZK supaya menjadi NPK 2018-17 plus 3,7 sulfur plus 3 CaO plus 1,7 MgO. Ini kita membutuhkan yaitu sebanyak 1526,16 sahabat tani yang didapat dari 2000 merupakan basic daripada NPK-nya sendiri yang dibagi dari total pencampuran yang di sini tadi sahabat tani. Nah, ini kemudian dikalikan 2000 kebutuhan sahabat tani, maka akan ditemukan hasilnya ini sahabat. Kemudian untuk ZA-nya yaitu 380,95 dibagi 2620,95 dikali 2000 kebutuhan kita, maka ditemukan 290,69 gram sahabat tani. Begitu juga dengan Postgreen dan juga ZK sahabat tani. Maka di sini untuk kebutuhan 2000 gram kita temukan 1999,98 gram sahabat tani. Nah, dan sahabat tani jika ingin menghitung daripada kandungan makro sekunder, nah ini sahabat tani harus melihat daripada kandungan sini dulu sahabat tani. Nah, dari konversi ini seperti ZA ini memiliki kandungan 24% unsur sulfur ya sahabat tani. Nah, ini kita kalikan sahabat tani, kita kalikan 24/100, kita kalikan 380,95, kemudian dibagi dengan hasil pencampuran, kemudian dikalikan 100, maka sahabat tani akan temukan yaitu hasil daripada unsur makro sekundernya sahabat tani. Nah, seperti di sulfur, nah ini
Nah, juga terkandung di dalam ZK, sahabat tani. Nah, di dalam ZK, contoh ZK ini memiliki kandungan sulfur juga sebanyak 17%. 17%, 17 per 100 dikali 40, sahabat tani. Kemudian dibagi dengan 2620,95 dikalikan 100, maka sahabat tani juga tinggal menambahkan, sahabat tani, dari sulfur yang didapat dari ZA dan juga ZK, maka sahabat tani akan temukan angka 3,7%, sahabat tani, untuk kandungan sulfurnya. Begitu juga seperti CaO yang terkandung dalam Postgreen, kemudian terkandung dalam NPK 16 Interflor. Nah, itu bisa sahabat tani nanti hitung dan juga tambahkan. Untuk unsur TE-nya, sahabat tani, ini didapatkan dari penambahan mikro majemuk ya, Mas sahabat tani. Saya menggunakan mikro majemuk sebanyak 25 gram, sahabat tani. Sebanyak 25 gram daripada pupuk mikro majemuk. Nah, nanti untuk hasil prosesnya kita akan lihat, sahabat tani, di H+1, H+2 dan juga H+3 sampai H+4. Seperti apa prosesnya nanti akan kita pantau, sahabat tani.